Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Masih bersama Admin Hasan di sini. Kali ini ditemenin sama Admin Hujan. Halo Admin Hujan. Halo Tomodachi. Kembali lagi sama Admin Hujan. Admin Hujan, kayaknya di sini kita nggak cuma berdua ya. Iya, siapa nih? Ada siapa hari ini? Jadi di episode kali ini kita kolaborasi bareng sama Anime Station. Yang dimana di Anime Station ada Admin Yota. Halo Admin Yota. Halo semuanya. Dan satu lagi Tomodachi ada, ya betul. Dan satu lagi ada Admin Kira. Halo Admin Kira. Halo semuanya, Tomodachi sekali. Pertama, kepada admin Anime Station, boleh diperkenalkan akun dari Anime Station ke Tomodachi. Nama akunnya adalah ya Anime Station ya. Filosofinya tuh ya Anime Station, tempat kita berhenti untuk melihat anime. Ya filosofinya standar aja sih Anime Station. Anime Station itu kayaknya udah lama banget dia. Dari kapan ya? 2014 kalau nggak salah pertama kali dibuat. Bener 2014 loh. Ya 2014 itu 10 tahun udah 11 tahun yang lalu berarti ya. Dia sekalian dia satu usia dengan area anime. Cuman memang ownernya udah jarang, udah nggak aktif sebenarnya. Dia mau udah ada kehidupan pribadi yang lebih penting ya. Jadi ada orang-orang lain yang akhirnya mengurus akun Anime Station. Sampai sekarang masih ada dan kayaknya dari dulu itu selalu berubah-ubah sih tipe kontennya. Dulu kayaknya kalau teman-teman zaman-zaman dulu Instagram tahun 2000 berapa ya, 2015 atau mungkin 2017 ya. Jadi dulu Anime Station tuh pernah buat satu segmen konten tentang translatean lirik yang nyeleneh. Kalau teman-teman tahu, kayak teman-teman mungkin tahu lagu Kanashi Oreshi misalnya. Nah, Anime Station itu walaupun ini bukan pertama kali Anime Station yang buat ya, tapi Anime Station itu ada salah satu anime yang pernah buat arti lirik nyelenehnya dari Kanashi Oreshi. Di sana ikan asin misalnya gitu. Mereka jadi kan dulu tuh kan ada gitu ya, apa namanya, anime crack gitulah ya kan. Anime Station tuh pernah buat yang begitu. Ya berganti terus lah tipe kontennya ya kan, sampai sekarang akhirnya beberapa kita juga pernah buat konten filosofi atau konten berpikir atau apa gitulah. Ada juga konten-konten yang sederhana, yang mainstream juga kayak FP yang lain. Tapi sekarang kita tetap berjalan dengan semestinya tanpa ada masalah-masalah yang membuat yang mau mengancam akunnya ya. Karena sampai sekarang akunnya udah 11 tahun, luar biasa, masih ada akunnya, nggak pernah mati. Betul. Ya itu aja sih. Itu aja Betul. sih kayaknya yang bisa kita bagikan ya, karena kita bukan owner yang paling banyak tahu ceritanya. Siap. Kalau Animated kan berawalnya dari Line. Nah, kalau Anime Station berarti langsung dari Instagram ya? Ya langsung dari Instagram sih setahu saya. Oke. Dan untuk kalau sekarang kontennya berfokus ke berita-berita ya? Kalau dilihat nih, sama meme juga ya? Oh ya, Meme sama ini meme. Amin kira tuh sering meme tuh. Meme. Dan banyak aku sering yang bikin ini ya. scene anime juga ya, masih banyak ya scene potongan anime juga. Ya, sinarnya udah mulai dibuat lagi gitu. Kira-kira kalian ini nggak sih? Sebenarnya ini mah pertanyaannya kayak klise ya, tapi kayak gimana caranya kalian tetap menjaga konsistennya ngadmin di fanpage Station? Soalnya kadang kan ada malesnya, ada rajinnya gitu. Atau kalian nentuin target, misalnya target pribadinya apa? Ayo admin kira yang paling rajin. Loh, kok aku paling rajin ini? Ya kalau aku sendiri mungkin ya cara gimana biar rajin ya, banyakin nonton anime aja sih. Jadi kayak ya tiap lihat anime baru, oh ini nih ada, ini bisa dijadiin ide untuk konten di Anime Station dah sih, biasanya gitu aja sih aku kalau bikin konten. Ya betul tuh. Kayak misalnya kita baru nonton anime, misalnya ada adegan yang lucu ya kan, misalnya hanya ngomong manusia itu sampah misalnya kan. Nah kita catat aja itu di note HP atau apa, nanti selesai kita nonton kita buat kontennya. Jadi nggak usah terbebani sebenarnya, nggak usah terbebani dengan kita harus buat konten kayak gitu.
Jadi kayak ada yang lewat misalnya di pikiran tiba-tiba, oh kayaknya aku perlu buat konten ini nih, catat aja, nanti selesai kita misalnya kita kepikirannya tuh di Honda di motor ya, lagi naik sepeda motor, kepikiran membuat konten, kita nepi bentar, kita catat, terus pas kita udah sampai rumah kita buat kontennya. Jadi jangan terbebani sebenarnya sih, itu aja sih sebenarnya. Anime Station tuh selalu seperti itu dia. Oke, jadi mengalir ketika sambil nonton gitu ya, sambil nonton dapat inspirasi ketika nonton langsung lah dikerjakan gitu ya kontennya. Jadi sembari melakukan hobi gitu menonton anime sembari membuat konten, mantap sih. Benar. Ya. Oke. Tapi kalian atau suka rewatch anime-anime yang dulu-dulu juga nggak? Ya, aku lumayan suka sering nontonin anime-anime yang udah aku tonton tuh aku tonton lagi gitu. Siapa tahu dapat ide konten dari sana gitu. Apalagi mentok ide dari anime-anime baru, jadi nontonin anime-anime lama sih. Seru tuh. Kayak ngulang feels-nya ya. Iya. Nah, BTW nih San, Ya. kan kadang kalau misalnya kita mau ngerekomendasiin anime ke orang yang bukan wibu gitu ya guys, kadang kan suka ya, karena kan anime tuh episodenya tuh banyak ya, meskipun durasinya pendek-pendek, tapi kan kayak ada yang berapa season, nah gitu. Betul. Salah satunya kita buat rekomendasiin anime atau ngerekrut orang yang bukan wibu jadi wibu itu salah satunya dengan movie anime yang cuma satu dan Langsung tamat. jam. Betul. Iya, tamat. Nah, kalau misalnya dari kalian semua nih, dari Hasan, dari Kira, dari Yota, Kenapa sih anime movie itu punya spesialisasi tersendiri dan penikmatnya sendiri-sendiri menurut kita masing-masing ya. Kalau menurut gua, anime movie itu kenapa spesial ya? Karena yang pertama anime movie itu pembuatannya ya, dari segi animasi, dari segi sound effect dan lain-lain itu lebih mewah dibanding anime-anime series. Makanya cocok banget nih buat penonton yang belum nonton anime sama sekali dan pingin masuk ke dunia anime untuk memulai gitu. Selain memang karena durasinya yang pendek-pendek, dan terkadang juga anime movie ini menjadi klimaks dari sebuah anime di seriesnya gitu. Jadi buat yang sudah jadi wibu juga sebenarnya pingin nonton anime movie juga cocok karena kadang berkesinambungan gitu dengan si seriesnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kenapa anime movie itu spesial? Dari admin Anime Station dulu deh. Karena menurutku anime movie itu spesial itu karena durasinya singkat, kayak 1 jam, 2 jam. Jadi kita gak perlu nonton berepisode-episode untuk memahami cerita animenya gitu. Jadi cuma 2-3 jaman ya biasanya ya. Kalau untuk movie itu udah membuat kita untuk paham sama ceritanya dan menikmati animenya gitu. Jadi buat orang-orang yang baru kenal anime nih, movie ini jadi salah satu yang start yang paling bagus untuk kalian nonton anime gitu. Setuju. Betul. Ya sih. Kalau bagiku sih sebenarnya simpel aja sih ya, karena dia cepat kelar, animasinya juga standarnya sih pasti lebih bagus ya ketimbang anime series pastinya. Dan mungkin dedikasi juga sih ya. Biasanya animator tuh dia kadang-kadang ya kalau untuk anime movie itu mereka pengen dedikasi karena memang ya pengen, bahkan ini ya mungkin ada yang nggak tahu, mungkin ada yang tahu juga sih harusnya. Dulu tuh pernah ada anime movie yang dibuat sampai 7 tahun. Oke. Bayangin 7 tahun, itu 7 tahun ya kalau udah dibuat series tuh kayak udah 5 season itu. Iya, betul. Nah, namanya tuh Redline. Betul. Ada nama anime itu, nama animenya itu Redline, garis merah. Dibuat 7 tahun sama studio Madhouse. Kalau teman-teman habis dengar podcast ini nonton, kalian akan tahu gimana rasanya anime 100 menit dibuat selama 7 tahun tuh epic banget animasi, Pak. Bagus banget. Iya Dan sih. itu sesuai yang gue bilang tadi yang awal ya. Dia kan cepat selesai. Ceritanya juga dari awal sampai akhir, dari plot, dari premis sampai konklusi, dari konflik sampai konklusi sampai ending itu kan selesai nggak lebih dari 3 jam pasti. Jadi langsung selesai, kita tahu ceritanya gimana, selesainya gimana, kita puas dan selesai dah gitu doang gitu, nggak ada lanjutan atau gimana gitu kan. Kalau dari Mbak Hujan? sih. Tapi ada satu lagi yang menurut aku spesial karena
movie anime tuh cuman satu juga dan cuman 1,5 jam lah minimal ya. Yang bikin beda tuh mereka suka ada di bioskop. Jadi kalau misalnya Betul. kita mau nonton, vibes-nya beda gitu. Betul, Yes, betul, setuju. Kalau Walaupun di sini nggak ada bioskop, tapi aku setuju itu. oh, ya ampun sedih banget. Tapi menurut aku itu yang salah satunya yang spesial sih. Kalau misalnya kita nonton anime biasanya cuma sendiri gitu kan. Kalau misalnya movie anime biasanya kita menonton bersama dengan wibu-wibu lainnya di bioskop. Betul itu Mbak, betul sekali. Ya kan? Setuju itu. Belum lagi Sekalian kalau gathering. ketiga jadi kayak anjay, banyak teman juga gue gitu jadi wibu gitu. Betul sekali. Kalau misalnya kayak kemarin tuh kayak Attack on Titan atau misalnya ada anime-anime beberapa yang lain tuh, kalau misalnya lagi premiere gitu, kadang-kadang suka ada aja yang nge-cosplay gitu kan. Iya, Jadi betul. gitu. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang suka ada merchandise gitu kan kalau misalnya kita nonton di bioskop. Jadi mungkin itu yang bikin spesialnya sih. Yes, bener banget. Suka ada yang namanya fan screening. Jadi khusus dibuat buat fans gitu. Ada posternya, ada bajunya gitu. Ada eventnya bahkan sekalian bikin event gitu. Itu sih mantap dari anime movie. Dan kayaknya Semacam ada kayak perasaan eksklusif gitu ya. ya betul. Dan kayaknya akhir-akhir ini semakin hype kayaknya movie-movie anime. Buktinya anime-anime yang udah tamat tuh, yang seasonnya udah tamat tuh melanjutkan ranahnya ke movie, seperti misalnya Kimetsu no Yaiba, Haikyuu, dan beberapa anime lain tuh akhirnya karena si seriesnya udah tamat, akhirnya fokus di movie, jadi makin hype. Nah, karena kehypean itu, jadi tidak lengkap kalau kita mungkin ada yang terlewat dari movie-movie anime. Jadi di episode kali ini kita bakal ngasih rekomendasi anime-anime movie. Jadi langsung saja kita kasih rekomendasinya. Pertama dari siapa dulu nih? Dari admin Anime Station dulu nggak sih? Iya dong. Silahkan, mau Serius? siapa dulu? Yota. Boleh Yota tadi melanjutkan tadi sudah disebut red line. Apa lagi? Lanjutkan aja rekomendasinya, boleh admin Yota. Pertama ya, supaya kita menghargai, ini bentuk penghargaan aja sebenarnya, nonton Redline guys. Oke, Jadi siap. itu 7 tahun ya dibuatnya ya, bagus banget. 7 tahun movie anime 7 tahun yang dibuat sama studio Madhouse, studionya One Punch Man season 1 dan Free Rem dan juga Overlord ya. Madhouse tuh dulu kayaknya pernah beberapa kali bikin anime movie yang epic banget. Kalau teman-teman tahu dulu tahun 2006 juga itu Redline itu tahun 2009 ya, dibuat 7 tahun. Rilisnya Redline itu rilis 2009, dibuat selama 7 tahun. Tapi di tahun 2006 Madhouse itu juga pernah merilis satu movie yang akhirnya menginspirasi Inception guys. Kalau teman-teman tahu film Inception, jadi mereka pernah membuat anime movie yang akhirnya menginspirasi film yang kita kenal Inception itu, namanya Paprika. Paprika itu movie yang kayaknya ya, kalian juga wajib nonton sih sebenarnya. Itu tuh ketika imajinasi dan juga kreativitas serta dedikasi si para animator juga sutradaranya. Bagus banget Paprika itu. Dari kalau teman-teman tahu nonton Inception ya, pasti berpikiran Inception versi anime. Gimana ya? Nonton Paprika sebenarnya. Oke. Beberapa tahun sebelumnya Madhouse juga lagi pernah membuat satu film anime yang mengerikan sebenarnya, ceritanya tentang drama psikologi tentang idol. Jadi kalau teman-teman tahu Oshinoko, anime Oshinoko tentang gelapnya industri hiburan Jepang, nah anime ini yang dibuat sama Madhouse di tahun 98, rilisnya tahun 98, judulnya Perfect Blue, itu adalah versi lebih kejam dari Oshinoko. Ngeri banget tuh. Animenya itu sudah pasti rating 18 ya, karena itu the real sisi gelap dari industri hiburan Jepang. Ngeri banget, namanya Perfect Blue. Kalau teman-teman nggak suka yang berat, tapi juga pengen nonton movie, ya mungkin movie-movie zaman sekarang jawabannya. Karena kalau nonton movie anime zaman dulu itu berat-berat semua pak. Dari Akira, kalau teman-teman tahu juga ada Ghost in the Shell. Iya, Ghost in Itu the Shell kayaknya tahu deh. Salah satu anime yang menggambarkan distopian dengan sangat bagus ya. Itu tuh emang anime pamer visual sebenarnya, bagus banget visualnya sebenarnya. Untuk tahun 95, Ghost in the Shell tuh emang bagus banget visualnya itu. Memang pamer banget. Karena itu bayangin animasi dengan masih animasi gel ya, itu belum digital loh, masih animasi gel.
tapi bagus banget, gila. Setuju. Itu penggambaran masa depannya bagus. Bener, bagus. Betul. Penggambaran masa depan juga distopian ya, jangan lupa distopian itu gila banget, bagus banget. Betul. Ya kalau zaman sekarang sih kayaknya Tunnel to Summer atau mungkin anime-anime Makoto Shinkai ya. Makoto Shinkai. Pastilah. Makoto Shinkai semuanya lah nonton lah, nggak usah kasih satu, semuanya nonton. Makoto Shinkai mah. Kalau Studio Ghibli juga nggak usah ditanya lah ya. Studio Ghibli zaman-zaman sekarang dulu. Pokoknya bagi teman-teman sih yang dengar podcast ini, kalau mau nonton anime yang agak dark, nyarinya itu yang zaman-zaman dulu lah, tahun 80-an sampai 90-an, mungkin awal 2000-an juga masih ada, kayak Paprika tuh. Paprika nggak dark sih, mid dark lah. Dia tentang ada filosofinya juga, drama psikologinya juga. Cuman kalau mau nyari yang like tentang romance atau tentang drama-drama kehidupan, zaman-zaman sekarang tuh lebih banyaknya movie-movie-nya ceritanya seperti itu. Kayak contoh ada Summer Wars, kalau teman-teman tahu tuh film tahun 2013 kalau nggak salah 2012. Terus ada Tunnel to Summer juga, Her Blue Sky, apa ya judul Jepangnya lupa. Her Blue Sky itu buatan Cloverworks tahun 2018 tentang drama cinta-cintaan, bagus juga. Ya preferensi lah ya kalau rekomendasi anime. Intinya kalau mau nyari yang light zaman sekarang, kalau mau nyari yang dark zaman dulu. Itu aja sih. Oke, siap. Panjang ya. Mantap. Pilihan yang sangat menarik. Lanjut, silahkan admin Kira. Nah, kalau dari gua baru berapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu gua baru nonton banget, bahkan baru tahu anime ini dan cukup bagus, yaitu judulnya Maboroshi, bisa kalian tonton di Netflix ya. Anime ini tuh cukup bagus dari art animasinya bagus, dan dari studio Mappa juga. Anime ini bercerita tentang Masamune yang tinggal di sebuah daerah kecil yang bernama Mifuse. Itu cintaan berawal ketika pabrik besi itu meledak, membuat waktu di tempat itu tuh berhenti gitu. Jadi benar-benar nggak bisa waktu nggak benar-benar nggak bisa jalan terus. Misteri. Dia ceritanya misteri. Ya, cerita misteri romance ya cukup berat sih sebenarnya. Oke. Awal-awal cerita ini benar-benar cukup bingung, nggak bisa kalian tonton tuh cuma sekali ya 2 kali gitu. Kalian harus berkali biar kalian tahu sama ceritanya. Oh berarti kayak Hello World gitu ya? Ya Hello World, mirip lah. Mirip Hello World dicampur sama anime Uzumaki, mirip banget. Gua lihat anime itu mirip gitu lah, dengan cerita romansnya. Buat ceritanya benar-benar bagus sih. Udah sih. Mau Mbak Hujan dulu atau gimana? Boleh. Kalau misalnya dari aku, tadi udah di-mention sama Yota sama Kira dikit doang. Aku waktu itu nonton Hello World. Kayak waktu itu aku nonton udah lama sih. Cuman menurut aku itu keren banget, soalnya artnya emang kerasanya kayak beda, nggak kayak anime biasa-biasanya. Kalau misalnya yang film biasa, yang bukan anime gitu ya, ada Interstellar. Kalian tahu nggak Interstellar? Tahu. Film ya? Iya film, tapi itu film Ya, bukan anime. Si Hello World ini Interstellarnya anime gitu. Oke, iya sih sebenarnya. Betul juga sih. Iya, terus jadi kalau misalnya, tapi sebenarnya biasa sih, ini kayak plot movie anime pada umumnya. Kebanyakan gini sih, jadi kayak ada yang dari masa depan balik lagi ke masa lalu buat ngubah cerita di masa depan kayak gitu kan. Cuman yang menurut aku menarik tuh si karakternya, namanya Katagaki Naomi ini, dia yang dari masa depan tuh kan balik lagi ke masa lalu gitu ya. Jedanya 10 tahun gitu. Nah, di pikiran aku si Katagaki ini tuh bakalan fight sama keputusannya buat balik lagi ke masa lalu tuh buat satu tujuan gitu. Jadi buat ngebalikin si pacarnya ini yang lagi koma biar hidup lagi gitu, biar bisa normal lagi kayak biasa. Cuman ternyata setelah mau di akhir-akhir tuh egonya si Katagaki di masa depan ini nggak sekuat itu gitu. Jadi dia kayak ngerelain aja buat si pacarnya ini biar ya udah deh lu balik lagi aja lah ke masa lalu aja gitu. Jadi biar nggak apa-apa lah perjuangan gue yang sebegini besarnya, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau bahasa Sundanya dilaporin aja gitu, ya udahlah gitu. Kalau bahasa Sundanya dilaporin aja, jadi kayak di nol. Padahal
kalau misalnya dilihat dari potongan-potongan keingatannya gitu, dia tuh berusaha keras buat balik ke masa lalu tuh sampai beratus-ratus kali, sampai 700 kali lebih gitu, buat biar dia berhasil gitu. Tapi si ego dia tuh kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dan sederhana itu gini, yang penting gue bisa ngelihat senyumnya dia lagi. Anjay, kata gue. Gokil. Iya. Percobaan berat 100 kali, 700 kali lebih direlain aja cuman buat kayak ngelihat senyum pacarnya doang gitu. Kirain ya, kalau misalnya kita nonton gitu, kirain bakalan endingnya bakal gitu aja gitu ya, kayak apaan sih kayak gini doang, masa perjuangannya disia-siain gitu doang kan. Tapi ternyata endingnya tuh happy ending coy. Jadi si Katagaki-nya ini ketemu lagi sama pacarnya itu, tapi di dunia yang beda gitu. Jadi pas terakhir lihat endingnya tuh kayak anjay gitu, kayak enjoy banget coy. Kayak bahkan mereka teh hidupnya bukan di dunia yang kan waktu itu, kalau misalnya yang waktu zaman sekolah itu nggak di situ. Terus waktu si Katagakinya udah besar yang ngelakuin percobaan juga nggak di situ juga hidupnya. Jadi kayak ada di dunia lain yang entah di mana, entah kapan si endingnya. Jadi menurut aku itu worth to watch sih, lumayan. Emang mungkin artinya agak beda, bukan beda banget sih ya gitu, kayak mungkin ada juga yang beberapa orang yang kurang nyaman nontonnya, tapi menurut aku bagus-bagus aja sih buat estetiknya gitu. Nah terus kalau selain itu yang akhir-akhir ini lagi booming tentu aja ya si Ghibli ya, studio Ghibli. Kayaknya tuh banyak banget gitu filmnya, movie-nya gitu. Kalau yang paling ringan mungkin nontonnya Ponyo sih, lucu. Ponyo chill banget sih nontonnya. Ponyo ini kocak banget lah pokoknya, lucu banget itu. Terus sama satu lagi kalau aku ada The Garden of Words. Ada yang pernah nonton nggak? Itu ini Makoto Shinkai ya, tahun 2013 itu. Iya betul. Ya itu ya. Sebelum Kimi no Wa. Sebelum Kimi no Wa. Oke. Sama guru itu gak sih? Iya betul. Itu sebenarnya kalau misalnya ini ya, kayak sebenarnya cinta-cintaan, tapi nggak secinta-cintaan gitu loh, nggak seromance itu gitu. Ya, karena ceritanya itu sebenarnya dia lebih realistis sih sebenarnya. Oke. Wah bener. Jadi buat gua buat aku si kaum buruh pekerja kantoran gini, pas nonton itu kayak anjay relate banget coy gitu, kayak pengen keluar dari kerjaan, pengen bolos dari kerjaan gitu, terus nge-chill di taman sambil minum kopi, sambil atau ngebir gitu, atau enggak makan coklat kalau di animenya gitu kan. Terus tiba-tiba hujan kayak gitu. Itu animenya chill banget sih asli. Apalagi kalau artnya nggak usah ditanya lah ya. Bagus banget. Tapi itu bener-bener relate karena si karakternya juga kayak ngerasain stres apa segala macam, mungkin lebih ke depresi juga gitu. Tapi keren sih kalau menurut aku. Itu juga happy ending sih menurut aku. Betul. Gitu. Dan itu juga nggak panjang begitu. Iya benar-benar. Nggak sampai sejam. Ya. Kayak look back juga nggak sampai sejam dah, tapi bagus banget. Iya bagus banget. Itu benar-benar se-chill itu, se-relate itu untuk para pekerja kantoran buat nonton. Itu sih San. Kalau Hasan sendiri gimana? Oke. Kalau gua bakal bagi dua tipe ya. Yang pertama anime movie yang memang movie, dan kedua anime movie yang lanjutan dari anime series. Kita mulai dari yang anime movie yang memang movie ya, karena ceritanya berdiri sendiri. Yang pertama tentu saja kayaknya sudah banyak orang nonton, yaitu Koe no Katachi Silent Voice ya. Itu ceritanya sedih lah. Bagaimana si cowok yang awalnya ngejailin seorang cewek tuli sampai akhirnya dia suka, merasa bersalah dan ingin meminta maaf atas kesalahannya. Itu sedih dan benar-benar bagus banget. Gambarnya juga keren banget dan momen-momen sedihnya itu sangat sulit dilupakan. Jadi air mata lelaki keluar lah menonton anime itu kayaknya. Silent Voice. Yang kedua, ya asli. Yang kedua vibe-nya masih sama dengan Silent Voice. Ini judulnya Jose, The Tiger and the Fish. Ada yang udah tahu belum? Judulnya. Iya. Wah, itu juga sama vibe-nya yang ditawarkan sama
tentang disabilitas juga, cuma kalau yang ini si perempuannya itu di kursi roda. Dia punya keinginan yang sama kayak si laki-laki buat menyelam. Itu juga vibe yang dihadirkan sama kesedihan yang didapat juga sama, dan romance-nya benar-benar menarik banget sih. Lalu yang tipe kedua ini movie anime yang nyambung sama anime di anime di seriesnya. Yang pertama ini dari anime robot-robotan, yaitu judul movie-nya Gridman Universe. Ini nyambung dari series anime, dua anime ya. Yang pertama anime Gridman sama anime Daina Zenon. Nah itu kan keduanya dua anime berbeda tapi sebenarnya satu universe. Dan nanti keduanya disatukan di anime yang judulnya di movie anime yang judulnya Gridman Universe. Jadi buat penonton yang ngikutin Gridman terus ngikutin Daina Zenon, di situ klimaksnya lah di movie Gridman Universe. Lalu yang kedua, karena gua pencinta anime sport banget, ya jelas tentu saja Haikyuu The Dumpster Battle. Itu itu keren banget sih buat penonton Haikyuu ya, yang ngikutin Haikyuu dari season 1 sampai season 4. Itu pertandingan yang sudah dinanti-nantikan dari season 1. Jadi kan kalau di movie itu peak sih. Peak banget. Yes, bener peak banget. Animasinya semua peak banget sih. Karena kan nyeritain kalau si movie anime Haikyuu The Dumpster Battle itu nyeritain adalah pertandingan Karasuno lawan Nekoma. Nah, pertandingan Karasuno lawan Nekoma itu sudah wanti-wanti sudah di-spill dari season 1 dan baru kejadian di movie. Jadi itu momen puncak banget gitu, dan ya animasi dan sinematografinya keren banget. Dan sedikit spoiler, sinematografi waktu scene akhirnya itu benar-benar gila. Itu benar-benar benar mantap. Dan Haikyuu The Dumpster Battle ini ngehadirin POV yang berbeda, karena kalau di manga ini POV-nya dari tim Karasuno, tapi kalau di movie ini POV-nya dari tim Nekoma, jadi benar-benar beda. Terus yang kedua ini masih dari anime sport. Ini anime sportnya jadul, yaitu Slam Dunk. Dan ini anime movie-nya baru, yaitu The First Slam Dunk. Sebenarnya ceritanya ngambil dari animenya ya, di pertandingan terakhir Sohoku lawan Sano. Cuman ini POV-nya beda. Kalau di anime sama di manga itu POV-nya dari Sakuragi, kalau ini dari Ryota Miyagi. Terus ada satu lagi sih, masih dari anime sport, yaitu dari Kuroko no Basket. Ini Kuroko no Basket Last Game kalau nggak salah judulnya ya, Kuroko no Basket Last Game. Itu nyeritain tentang dimana kalau di anime si Kiseki no Sedai-nya beda-beda tim. Nah di movie ini mereka bersatu semuanya. Jadi benar-benar klimaks lah si ceritanya itu sih. Tapi kalau Kuroko no Basket sama Haikyuu, kalau seandainya menonton Kuroko no Basket, Haikyuu, Slam Dunk, itu harus melewati season yang panjang ya guys ya, jangan langsung ke movie ya. Betul. Harus melewati season yang panjang. Itu saja kalau dari gua. Ada kalian punya honorable mention atau tidak? Atau ada yang dibahas? Ada satu, Akira. Boleh. Akira ya. Akira tuh ya semua tahu lah pasti Akira. Tapi kayaknya pasti ada yang tahu tapi belum nonton. Akira tuh wajib banget sih sebenarnya. Akira tuh gimana ya? Akira tuh saking pioner, trendsetter. Bahkan mereka tuh ngebuat warna. Bayangin, mereka tuh ngebuat studionya itu ngebuat warna baru. Cuman untuk Akira itu gila loh. Mereka ngebuat warna baru. Mereka juga yang mempopulerkan genre atau tema cyberpunk. Ya, sci-fi gitu ya. Bayangin di tahun berapa itu ya? 88, tahun 88. Kalau nggak salah ya, tahun 88. Iya, tahun 88. Penggambaran kota cyberpunk itu gila banget. Bayangin tahun 88, animasi masih gel, pengetahuan soal cyberpunk. Apa itu cyberpunk? Itu kayak AI zaman sekarang, itu orang belum tahu gitu. Tiba-tiba ada cyberpunk tahun 88, Pak, gila banget. 10 tahun setelah Star Wars, ya kan? Iya. Itu zamannya gimana ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang sih pasti kalah ya dengan Cyberpunk Edge Runner, atau dengan kalau ada yang tahu aku Dama Drive ya kan, Cyberpunk juga itu. Tapi kita nontonnya tuh sebenarnya lebih ke respect sih sebenarnya. Ya. Karena mereka trendsetter. Mereka bahkan animasinya tuh sebenarnya untuk tahun 88 ya, animasinya tuh bagus loh guys. Walaupun memang untuk grafis pasti tidak sebanding ya, tapi untuk gimana ya, untuk animasi dan grafis itu beda ya. Grafisnya tentu tidak sesuai dengan mata kita, dengan mayoritas ataupun gimana umumnya grafis zaman sekarang ya. Tapi kalau untuk animasi itu oke lah, teman-teman ya bisa ngejudge sendirilah dengan meme
meme paling ikoniknya dari Akira, yaitu Akira Slide. Teman-teman bisa judge sendiri dari animasinya. Ketika Akira Slide itu kan itu aja udah bagus gitu. Untuk 88 ya Akira. Kalau mention lain sih kayaknya nonton Doraemon movie lah guys, semuanya nonton lah. Wah ya sih itu bagus. Ya, another mention tuh Doraemon. Betul. Doraemon, Shinchan juga, movie Shinchan tuh bagus-bagus. Shinchan. Yang terbaru tuh, yang dan ke masa depan itu bagus lah. Benar. Iya. Keren. Lagi ngomong judul juga. Jangan lupa Stand By Me juga ya, 2 biji cuman itu. Ya, cuman 2 buah tuh. Cuma 2 biji movie-nya, satu movie cuma 2 jam kayaknya. Itu wajib nonton karena itu cerita aslinya Doraemon itu guys ya, bukan Doraemon yang kita nonton. Iya. Yang ada di dinosaurus itu apa? Cerita aslinya Doraemon tuh yang Stand By Me itu wajib banget nonton. Minimal sekali seumur hidup biar kalian tahu cerita asli Doraemon gimana. Betul. Apalagi ya Another Dimension ya, kayaknya banyak sih tapi nggak muncul aja di kepala nih. Betul, banyak. Kayak banyak sebenarnya movie tuh yang bagus tuh sebenarnya yang nyambung ke series gitu, karena klimaksnya ya Kimetsu tuh kan banyak movie-movie-nya tuh sekarang keluar terus betul. Naruto juga movie-movie-nya banyak gitu kan. Bagus banget. Iya. Salah satu movie menurutku ya yang paling memorable dari movie Naruto itu movie ke-7, Road to Ninja apa bukan Road to Ninja apa judulnya, pokoknya yang ketemu bapaknya, yang ketemu Minato. Itu sedih banget sih. Ketemu Minato dan dia nggak tahu itu ayahnya, dia nggak tahu itu bokapnya gimana sih, rambut udah sama, tapi bagus itu. Masih banyak. Gintama juga movie-movie-nya gokil parah. Gokil Gintama. Banyak movie anime itu. Jangan lupa ini juga sih Another Mention ya, karena tadi Mas Hasan udah nyebut One Piece. Kadang kan One Piece, Doraemon tuh juga banyak movie-nya. Doraemonnya sampai 30 loh movie-nya. Betul. Nah, ada satu juga franchise yang IP yang banyak banget movie-nya, yaitu Detektif Conan guys. Wah ya itu jangan ditanya itu sama banyak banget. Sekarang udah 27 apa 28 nih sekarang, lupa gue. Yang paling baru udah banyak banget sekarang itu. Dan itu dia beberapa. Nah masalahnya Detektif Conan tuh agak tricky dia, karena ada beberapa movie yang dia tuh nyambung ke cerita komiknya. Ada yang tidak. Ada yang sendiri ya. Biasanya kalau udah ngebahas Black Organization yang alias itu adalah musuh utamanya di universe Detektif Conan, itu pasti canon. Itu pasti canon. Tapi kalau misalnya bahasnya cinta-cintaan atau misalnya bonding antara karakter ini dengan karakter satu lagi, biasanya itu nggak canon nih biasanya. Iya betul. Makanya agak tricky kalau nonton Conan itu. Penting nggak penting sih benar. Tapi tetap ceritanya tetap pionir bagus kan. Karena ceritanya tentang detektif ya biasa lah. Pasti ada aja gebrakannya untuk buat cerita yang baru ya. Nah itu bingung juga sih. Ini di luar movie aku bingung banget sama autornya Conan, kok otaknya gitu banget ya, hebat banget ya. Sampai sekarang masih lanjut terus. Sampai sekarang loh masih ada ide-ide baru dia tuh, ada aja idenya. Apalagi Another Mention ya, nggak ada lagi sih kayaknya. Sudahlah banyak banget. Kita serahkan rekomendasinya ke Tomodachi atau ke followersnya Anime Station. Jadi kalau kalian punya rekomendasi anime-anime movie yang wajib ditonton dan jarang dibahas oleh orang, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, baik di kolom komentar di YouTube ataupun di Instagram atau juga di Spotify. Kalian boleh tulis komentar ya. Mungkin demikian dulu ya untuk episode kali ini. Terima kasih Anime Station sudah hadir di Anime Date Podcast. Makasih juga udah undang kita. Siap, terima kasih. Jangan lupa buat follow semua sosial media Anime Station, ada di Instagram ya. Ada di Instagram. Kalau TikTok ada juga walaupun nggak aktif ya. Oke, TikTok ada juga. Namanya sama Anime Station juga. Sama. Oke. Sama. Kalau Anime Date ada di Instagram di Anime Date, terus di TikTok, di YouTube Anime Date Indonesia, dan juga di Spotify Anime Date Podcast. Demikian dulu untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.